Bang Bari William. Gokil. Soleh Solihun interview. Ini aku bikin konten judulnya dari aku untuk aku. Oh. Karena belakangan ini aku DAUA. nonton DAUA. Dari aku untuk aku. Kalau DAUU dari aku untuk Unang. Ulfa boleh. Banyak ya Usman. Usman. Bisa. Karena belakangan ini aku nonton Marvel, Bang. Mana? Nonton Iron Man. Bukan belakangan ini maksudnya. Oh. Enggak, aku salah bantal. Jadi nggak bisa nengok. Pantes. Salah bantal. Karena Iron Man itu si Tony Stark selalu merekam apapun. Lu baru nonton Marvel atau baru nonton ulang? Baru nonton ulang. Dan baru pahamin ceritanya banget baru ini. Nggak tahu kenapa tiba-tiba pengen aja. Gitu. Dan dia selalu mengabadikan apa isi kepalanya dia, pesannya dia untuk masa depan gitu. Makanya ini. Berapa kali lu nonton Iron Man sampai lu ulang? Iron Man itu 2 kali. Ya baru dikit. Gua Iron Man 1 itu kayaknya ya ada kali 6 atau 7 kali gua ulang. Iron Man 1? Iya. Jadi gue tuh termasuk yang cukup suka Iron Man 1, Iron Man 2, Iron Man 3. Kenapa? Gue suka Iron Man aja. Karena gue pernah berhayal gue pengen punya kostum seperti itu. Sepertinya kan memudahkan hidup. Setuju. Awalnya. Iya. Tapi begitu nonton diterusin ulang-ulang kan sampai ke Avengers membawa banyak petaka ini kostum. Ini kostum membawa banyak petaka. Gara-gara Iron Man aku jadi ngerasa kayaknya semua hidup ini paradoks gitu. Air susu dibalas Iron Man. Gak kuat aku habis paradoks langsung air susu. Itu gara-gara Iron Man kayak kenapa semua kejahatan muncul ketika ada superhero-nya. Kan itu kan memang seperti itu kan. Itu kan sebenarnya siklus yang berputar gitu, Yon. Kan awalnya kan pasti gue nggak tahu ini kan sama kayak mana duluan telur apa ayam. Iya. Jadi dibilang ada kejahatan, ada superhero, lalu ada kejahatan lagi. Ya. Karena pasti kan kejahatan itu balas dendam dari superhero, balasan dari perbuatan superhero yang sudah menghabiskan musuh yang sebelumnya lagi. Misalkan musuh A, orang jahat A, lalu muncul superhero, lalu muncul musuh B, muncul lagi superhero B, lalu akan begitu terus. Nah, makanya tinggal mana duluan kan? Sebenarnya langkah yang benar dari dilakukan Thanos udah itu pemutus semua kejahatan dan kebaikan udah. Sebenarnya nggak bisa dibilang pemutus juga, Yon. Kalau gue ngerasanya itu mungkin akan meriset dari nol, tapi nanti polanya akan terbentuk lagi. Iya, lalu diriset lagi. Jadi akan begitu terus polanya. Ya paling enggak kan si Thanos ketika mati baru kacau kan. Paling enggak. Iya, karena si Thanos pengen hidup dengan tenang aja. Betul, itu kan tenang nih, setengah populasi bumi hilang. Tapi kan dengan seiring berjalannya waktu populasi akan bertambah lagi. Akan muncul lagi orang-orang yang sama dengan pola yang sama. Lalu polanya akan berulang lagi. Jadi sebenarnya kalau dibilang apakah Thanos itu benar sebenarnya enggak juga, karena itu mungkin hanya solusi sementara. Jadi hilang. Oke, mungkin damai sebentar, tapi selang berapa tahun polanya akan berulang lagi, akan muncul lagi orang villain lagi, muncul lagi superhero lagi. Gitu aja. Terus ini kan kontennya dari aku untuk aku. Untuk keadaan Bari William sekarang tuh kehidupan, menurut kamu tuh hidup tuh apa sih? Dari sudut pandang Bari di umur yang sekarang. Dalam gitu. Bener nih. Hidup tuh apa gitu? Bari umur berapa sekarang? Saya Cerberus. Kepala 3. Cerberus kepala 3 kan? Anjing kepala 3 beneran. Kebetulan saya bukan anjing. Enggak, tapi umurnya Cerberus. Kepala 3. Ya udah masuk umur segitulah, udah masuk kepala 3. Dengan semua hal yang udah dilewati. Iya. Apa ya? Arti hidup bagi Bari William yang sekarang ini. Makin kesini ya ini, tapi nggak tahu, mungkin nanti setiap pertambahan umur akan ada perubahan pemikiran. Tapi makanya aku tanya yang sekarang. Yang sekarang gue ngerasa ternyata hidup tuh memang, kalau gue sekarang ngerasanya hidup itu tentang menikmati atau enggak. Jadi sekarang tuh gue ngerasa kayaknya gue nggak perlu deh ngejar kayak orang-orang bisa punya ini punya itu, udah begini udah begitu. Sekarang tuh gue yang terpenting rasanya gue bisa menikmati nggak hidup ini dengan apa yang kamu punya, dengan apa yang gue punya. Iya, kayak teman-teman gue ya yang suka ada di konten-konten gue gitu yang ada punchline-nya,
Itu kan berdasarkan keresahan kan, walaupun kita belokin gitu. Tapi awal-awal sih ya gitu kan ngerasanya kayak, teman-teman gue udah begini, teman-teman gue udah begini, kok gue masih gini-gini aja, umur udah segini gitu. Tapi ternyata makin kesini ngerasa kayak, ya teman-teman gue gitu, hidupnya teman-teman gue gitu. Iya, dan dia mungkin punya mobil, tapi dia pernah nggak jalan-jalan kayak gue? Dia dapat nggak pengalaman-pengalaman yang gue dapetin? Nggak punya kan, lu mungkin cuman punya benda secara fisik, tapi lu nggak punya pengalaman yang bisa lu bayangin dan lu ceritain mungkin, kasarnya gitu. Jadi sebenarnya ada nilai plus yang bisa gue lihat dari apa yang gue jalanin, walaupun orang ngelihatnya kayak, ih gitu-gitu aja nggak berkembang gitu. Gue juga sempat ngerasa gitu kan, nggak berkembang gitu-gitu doang, lihat teman-teman udah pada melesat. Itu pecah kepalamu berarti waktu itu? Sempet drop. Itu gue dropnya itu di pandemi lah ya. Pandemi itu kan bikin makin stres kan sebenarnya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, dipaksa untuk diem di rumah, tidak banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sudah berusaha sih bikin ini itu, tapi tetap aja pikirannya jadi kemana-mana gitu. Wah, itu pasti tidur juga susah. Iya. Apa ya? Ya bahasa anak sekarang dibilangnya overthinking, overthinker lah orangnya yang suka mikir berlebihan. Gua nggak tahu itu ada hubungannya sama zodiak atau enggak. Terus sejak kapan kamu menemukan, itu kan masalah tuh, masalah yang terjadi di hidup. Sejak kapan kamu mendapatkan solusinya? Ya itu dengan cara menikmati apa yang ada. Pas pandemi juga. Jadi pas pandemi mikir gimana, sampai akhirnya kan itu gue motoran kemana-mana. Nah ternyata gue mendapatkan ketenangan di situ, lebih banyak mikir, lebih banyak kontemplasi, Yon. Dengan jalan gitu ya. Di jalan di motor itu pikiran lu tuh cuman dari gimana caranya lu sampai dari titik A ke titik B. Sama yang penting gimana caranya nggak kehabisan bensin. Ya itu kan bagian dari proses. Bagaimana cara supaya lu nyampe titik A sampai titik B. Itu kan ada bagian dari lu gimana biar nggak kehabisan bensin, motor lu nggak rusak, jangan kebanyakan yang kiri. Jangan kebanyakan. Kenapa? Nggak boleh kamu masa kiri terus. Bener sih. Motor. Bener sih. Itu tadi ya. Ya kayak gitu-gitu. Kontemplasinya. Jadi akhirnya banyak mikir, fokus. Gua nggak tahu ini bener atau enggak, tapi gue pernah baca ada kayak berita gitu, riset. Gue juga nggak tahu, gue nggak riset lagi itu risetnya bener atau enggak. Ya. Tapi katanya orang yang berkendara secara rutin dan apa ya bisa dibilang berkelanjutan gitu, maksudnya lu sering berkendara gitu, itu tingkat fokusnya naik. Karena lu akan jadi jauh lebih fokus dibanding orang yang tidak berkendara gitu kata risetnya. Jadi untuk pikiran-pikiran kotor yang mengganggu hidup harusnya tidak terlalu mengganggu di saat kita berkendara gitu maksudnya. Betul. Karena kita harus memikirkan tujuannya, keselamatan. Itu. Kayaknya sih gara-gara itu ya. Anjir serius bener nih kita. Tapi bener Bang, aku tuh ngerasa di titik yang sama. Di saat hidupku sekarang memang lebih baik daripada hidupku dari yang 3 tahun lalu. Iya. Tapi was-wasan makin gede. Ketakutannya makin gede, cemasnya makin gede. Iya, betul. Padahal dari segi uangku tuh lebih banyak daripada aku yang dulu. Kenapa ini bisa terjadi gitu? Iya. Lama aku mikirin. Entah baru gara-gara aku nonton si Marvel itu, yang antara kesedihan dan kebahagiaan itu abu-abu. Iya. Dan ternyata itu kalau kamu ada bahagia, itu pasti ada yang pernah merasakan sedih. Ketika kamu sedih, kamu pasti merasakan kebahagiaan. Iya, ada irisannya. Ada irisannya dua hal itu. Sampai aku mikir dari awal target sih. Kayak misalnya, kayaknya aku bisa dah punya uang ini segini gitu. Itu tuh yang selama ini ganggu pikiran, gimana caranya aku bisa nyampe di uang di titik itu gitu. Sekarang? Iya, dulu apa dulu? Oh dulu. Beberapa hari yang lalu. Oh. Makanya itu yang bikin aku nggak bisa tidur. Sampai saatnya aku sadar, ini udah gede bangsat. Yang aku punya sekarang udah lebih dari apapun gitu. Iya. Gara aku anjing, apa yang harus ini kenapa aku nggak nikmatin apa yang aku punya? Itu lumayan tenang sih. Gua itu ngerasa cocok sama omongannya Kang Soleh. Jadi Kang Soleh pernah ditanya juga soal lu hidup gimana sih Leh? Hidup lu tuh gimana sih Leh? Kok kayaknya santai-santai aja gitu. Gue termasuk yang seneng kalau Kang Soleh ada di talk show orang gitu. Gue demen gitu cara pikirnya Kang Soleh. Karena simpel banget. Ya cita-citanya bahkan sama gitu. Maksudnya punya banyak waktu luang dan punya banyak uang. Ya. Itu kan cita-cita yang menurut gue enak gitu. Idaman lah. Kerja secukupnya kayak Kang Soleh, nggak ngoyo, nggak punya target apa-apa. Kalau ada beli, kalau nggak ada ya udah. Gitu loh. Ngeliat gue tuh tiap denger omongannya Kang Soleh tuh ngerasa
kayaknya gue sepemikiran deh sama Kang Soleh gitu. Kayaknya role model gue dia gitu. Berarti ketika ada, maksudnya kerja bukan berarti kita ngegampangin, tapi kalau ada kerjaan, kerjain semaksimal mungkin. Tapi kalau nggak ada, ya udah, nggak usah dipusingin. Ntar juga ada, gitu. Jadi nggak harus selalu mikir kayak Kang Soleh cerita dia soal, ya gue awalnya nggak punya rumah. Iya. Istri gue biar stabil penghasilannya, istri gue mesti masuk PNS. Sementara gue freelance gini-gini aja. Mana ada kepikiran gue punya rumah segede sekarang. Iya. Dia pertama, punya duit nih, beli rumah segini. Terus tiba-tiba sebelah rumahnya katanya dijual. Rumah sebelah dijual tuh. Ada nggak ya duitnya? Ada. Boleh deh beli. Mau beli motor juga kan gitu. Dia mah nggak ngoyo. Iya. Dari dulu pakai aja tuh GL Pro. Begitu tiba-tiba, kepengen. Ada duitnya? Kepengen. Pas dilihat, lah punya gue duitnya. Boleh beli nggak? Ada nih duitnya cukup. Ya udah beli. Gitu. Jadi nggak yang punya target apa-apa Yon. Cuman sekedar kepengen, tapi dia tahu arahnya mau kemana. Iya. Makanya ini buat sekalian mungkin di umur-umur kayak kita nih, ini mungkin fasenya kita mikir gitu Bang. Makanya siapa tahu teman-teman yang lagi nonton ini, aku tahu nggak bakal banyak yang nonton ini. Cuman aku ngerasa seneng aja kalau pengen Anda bikin bisa, aja ya. pengen bikin aja, kayak siapa tahu di luar sana ada teman-teman yang mempunyai di fase hidup yang sama. Iya. Gitu. Terus kamu rela meninggal kalau sudah apa? Ini kayaknya ya, bagaimanapun juga gue rela meninggal kalau emang dirasa gue emang udah cukup berbuat banyak manfaat untuk orang sih. Untuk orang lain? Iyalah. Kenapa sebaik itu? Bukan maksudnya gini kan, kita hidup buat diri sendiri, kita hidup buat orang lain, itu biasanya pasti akan ada manfaatnya untuk kita juga Yon. Sekedar hidup ya? Maksudnya gini, kita kan manusia kan hidup di dunia pasti kan ada tugasnya. Selain ini kita di luar konteks menyembah yang maha kuasa ya. Itu memang salah satu tugas. Kalau di Kristen tuh tugas manusia di bumi adalah untuk menyembah Allah Bapa di surga, kan gitu. Nah, tapi ini kita ngomong di luar itu nih. Apa tugasnya manusia? Selain itu kan tugas manusia kan adalah untuk bermanfaat untuk manusia lain kan. Harus itu. Bener nggak? Tapi wajib nggak menurutmu? Ya wajib dong. Dalam hal apa? Apapun. Maksudnya gini, manusia itu kenapa disebut makhluk sosial? Karena dia harus bergantung dan butuh orang lain kan. Harus bergantung dan digantung. Iya kan, makanya ketika kita butuh orang lain, berarti orang lain bermanfaat untuk kita. Sama halnya dengan orang lain butuh kita, berarti kita bermanfaat untuk orang lain. Gitu dong. Berarti nggak yang kayak harus jiwa sosialnya tinggi. Nggak harus sebenarnya. Kayak misalnya aku butuh teman ngobrol, aku panggil kamu mau dengerin aku. Ya udah, itu udah bermanfaat kan? Itu udah bermanfaat. Makanya sebenarnya bermanfaat atau enggak, skalanya tuh sangat fleksibel Yon. Nggak ada yang harus jadi penjabat. Nggak harus. Orang bermanfaat itu bisa dalam berbagai macam skala kalau gue ngerasanya. Iya. Berarti kamu hidup sampai kapanpun kamu akan menjadi manfaat bagi orang lain. Dan pengennya. Iya dong, harusnya. Iya, makanya kan kadang-kadang kalau kita yang diem aja nggak ngapa-ngapain kan, ya ngapain nih gitu. Kita ngapain, nggak ada manfaat, nggak ketemu orang, nggak ada manfaatnya untuk orang. Sekarang kamu ngerasa belum manfaat bagi orang lain? Ya ada manfaatnya, cuman pengennya sih bisa lebih. Sekarang pengennya sih, kalau gue ngerasanya mungkin ya, ini mungkin nih, orang bilang tuh ada orang love language-nya act of service. Nah gue tuh kayaknya tipe orangnya kayak gitu Yon. Gue tuh yang seneng yang melayani orang gitu. Maksudnya gini, kalau orang butuh apa, gue bisa bantu, terus orang itu seneng, gue ikut happy. Orang butuh apa, gue bisa ngebantuin dia, gue ikut happy gitu. Kalau orang lagi kayak misalkan kayak gini deh, orang gue pengen dong nyobain motoran, ayo gue temenin. Itu kan karena gue suka juga. Ya, apalagi di bidang yang suka ya. Apalagi di bidang yang suka, kasar gitu. Walaupun gue nggak dapat apa-apa secara benefit kayak misalkan finansial atau apa, tapi ketika gue dapat kesenangan, itu cukup gitu. Lu seneng, gue seneng, udah beres. Berarti patokan bermanfaat bagi orang lain ya itu tadi ya. Iya. Berarti buat teman-teman di luar sana tuh nggak usah mikir-mikir, karena aku tuh di jalan mungkin sih tadi mikir. Aku ingat ayat itu kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Dan mikir lagi aku Bang, kalau misalnya aku kan diciptakan di dunia, aku nggak minta dan dikasih tugas. Ketika aku tidak melaksanakan, aku dapat ganjaran dan dapat pranowo.
Ganjar Pranowo. Ganjaran dan Pranowoan. Dapat apa imbalan dan ganjaran gitu. Terus masa salah sih aku gitu. Iya. Sampai ini tadi yang bermanfaat tadi. Ya kalau gue ngerasanya gitu. Kayaknya ya udah kalau emang udah tugasnya udah selesai, kan bukannya itu ya. Patokannya selesaimu di mana? Patokan bermanfaatmu. Kelar nih udah nih. Kamu ngerasa bermanfaat tuh patokannya apa? Ya kayaknya sih ya emang udah ya semakin tua kan kita semakin gak bisa ngapa-ngapain kan secara fisik. Ya itulah standar manusianya. Berarti ketika kamu udah nggak bisa ngelakuin apapun untuk manusia lain? Iya dong, itu selesai kan? Itu selesai kan? Misalkan kita udah tua banget secara fisik, kita udah nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, kita cuma bisa duduk di rumah tiap hari. Itu pun kalau masih ada temen yang masih datang terus masih butuh teman ngobrol dan kita masih bisa ngobrol, berarti masih ada tugasnya. Kita masih bermanfaat. Panjang dong berarti. Ya makanya kan sebenarnya emang sampai mati kan, tugas kita di bumi kan yang sampai mati, nggak ada selesainya. Berarti nggak ada patokan siap atau nggak siap ya? Ya kan. Patokan rela atau nggak rela ya? Ya sebenarnya ini kan sama prinsipnya tuh sama kayak apakah ibadah kita udah cukup di dunia sehingga kita siap untuk meninggalkan dunia ini, kayak gitu aja. Nggak ada ya dia? Nggak ada. Kayak misalnya anggaplah kamu sakit stroke sekalipun, ketika kamu meninggal, kamu merugikan orang lain karena membuat orang sedih. Ya. Kalau misalnya kamu masih hidup, walaupun merepotkan, tapi ada orang yang senang kamu masih bisa ada nyawanya gitu. Iya, kayak gitu aja. Berarti makanya sebenarnya nggak ada patok kalau menurut gua ya. Terus kalau boleh pesan untuk Barry William, entah di umur yang keberapa, apa pesanmu untuk Barry William? Maksudnya? Dari kamu untuk kamu di masa depan. Oh, di masa depan ya? Misalnya kamu mau menceritain, Barry William yang umur 45, ini gua sekarang belum menikah, gini gitu, lu inget nggak gitu? Susah juga ya. Ada nggak? Kalau ngomongin di masa depan ya. Karena kamu tipe orang yang iya, gue tuh nggak punya target. Jalanin aja lah. Iya, kayak Kang Soleh gitu. Iya. Tapi bukan berarti jalanin aja tanpa arah. Iya, tapi jalanin ada ajanya tuh dengan arah. Cuman nggak punya target yang gimana-gimana. Apa karena kamu memilih untuk menjalani hidup kayak gitu karena pernah ngerasakan sakitnya kecewa? Iya, betul. Jadi gue tidak mau banyak berekspektasi lagi. Itu yang gue alamin juga. Jadi sekarang dikit-dikit aja. Gue pengen ini tercapai, oke, baru kita naik lagi. Yang depan mata doang. Iya, gitu aja. Tapi masa nggak ada pesan untuk Barry William di tahun ketika udah punya anak atau udah menikah gitu? Apa ya? Jaga kesehatan lah, udah paling benar mah. Tuh Barry, jaga kesehatan lah. Karena gue cukup yakin gue akan motoran sampai tua dan itu membutuhkan fisik yang lebih. Ini aja gue ngerasa telat, gue baru olahraga di tahun ini. Iya. Baru mulai olahraga bener di tahun ini. Tuh Barry William ingat gitu. Jaga kesehatan. Karena Barry William di tahun 2023 ngerasa telat. Makanya dia pengen masih motoran terus. Ingat tuh di tahun berapakah Barry William sekarang? Bodo amat, kamu harus jaga kesehatan. Iya, tetap jaga kesehatan lah. Pesan untuk Yono Bakri di tahun depan, di masa depan. Apa ya? Yon? Apapun. Nggak tahu sih gue, Yon. Pesan tuh jangan lupain gue lah, Yon. Dah itu aja gue mah yang penting jangan lupa teman-teman gue mah. Nggak usah gimana-gimana, inget aja cukup dah. Udah cukup bagi cukup kita dulu gini udah gitu. Berarti ketika aku ingat kamu di masa depan, aku adalah orang yang bermanfaat bagi kamu berarti. Iyalah. Cukup lah. Cium boleh nggak? Anjing, gue ludahin lu bangsat. Mau dong ludahin. Ludahin mau dong. Makasih Bang Mari. Terima kasih yang udah nonton. Dadah, ini motornya Bang Mari keren banget. Bayarin. Berapa? Jangan yang ini, yang satu lagi aja. Semua. Tadi aku nanti perlihatkan kami joget-joget. Ada tadi di sini. Terima kasih Bang Mari. Serius bener obrolannya bangsat.